Nah, terus kenapa Belajar mereka begitu. kalau ada Abang ahli sejarah enggak? kalau Atau ada mungkin nubuat, gini bang, abang, mungkin gini bang, kalau atau ada mungkin nubuat, abang lebih paham mengenai penyaliban Yesus. kalau ada Saya bisa diterangkan ke saya gitu. kalau ada nubuat, kenapa kemudian imam kepala bernubuat tahun itu juga? Kalau memang ada nubuat dari kitab-kitab mereka sebelumnya. Imam kepala, imam para petinggi-petinggi Taurat yang mengerti hukum apa segala macam, kan tidak semua mereka hadir untuk menyalibkan Yesus, begitu toh? Imam kepala, imam yang paling tertinggi di kalangan mereka itu justru bernubuat tahun itu. Kenapa tidak digunakan nubuatnya imam kepala ini? Boleh bang, di tahun itu. Nah, Di tahun berapa imam kepala tadi bernubuat? pada saat Yesus ingin disalib, tahun berapa itu? Tahun 33 Masehi. Emang di situ dinubuatkan itu? Iya. Imam kepala Kayafas tahun itu juga bernubuat. Abang sekarang yang ngajari saya. Itu di mana ditulisnya? Yohanes 11 nomor 52. Oke, kita baca dulu ya bang ya. Maaf ya bang ya. Baca dari 51. Nah, karena saya pun bukan ahli Alkitab juga. Iya, silakan. Yang ahli kitab itu Yahudi, Bang. Karena saya pun minus juga ini gini. Yohanes 11 nomor Yohanes 51. Yohanes, 2 Yohanes. Yohanes 1, Yohanes 11, Bang. Iya. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Yohanes 1. 1 Yohanes kah? Yohanes 1. 3, Bang. Yohanes ada 3. Itu bukan itu, Yohanes 1, Bang. Yohanes 1. 1 Yohanes beda sama Yohanes 1, Bang. Iya, 2 Yohanes 1 atau saya 3 katakan Yohanes. Yohanes 1, Yohanes 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11. Yohanes 11. Pertanyaannya gitu, Bang. Ini Al-Qur'an, ini Alkitabnya. Di sini kan ada Yohanes 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Abang mau pilih yang mana? 1 Bukan. Yohanes. Yohanes 11. Betul, Bang. Abang ngarang apa gimana sih? Gini, Bang. Maaf ya, tapi kita diskusi ya. 1 Yohanes 11 kah? Atau 2 Yohanes 11 kah? Atau 3 Yohanes 11? Yohanes 11. Yohanes 11. Abang punya Alkitab nggak? Ada di rumah, di sini nggak ada. Oh, di situ nggak ada pula ya. Gini Bang, kalau saya buka 1 Yohanes nanti itu nggak ada, 2 Yohanes itu nggak ada. Biar saya bacakan 2 Yohanes 11. Oke ya? Yohanes 11, Bang. Ya, ini Yohanes 11 toh. Yohanes 11. Pas toh Bang? Ya, Yohanes 11 nomor 52. Oke Bang. Ayat 52, 51, 52. Nah, gini Bang. Biar saya kembalikan dulu. Yohanes 11 ayat 52 itu nggak ada di 2 Yohanes ayat 11, itu nggak ada ayat 52-nya. Yohanes 11 makanya Bang, Yohanes 11 ini, jangan Bang. cari. Ini. Bukan cari apa-apa kita Bang. Yohanes Ada 11. Yohanes 11, Bang. Jangan 1 Yohanes. Ini Alkitab kok Bang. Kitab ini. Yohanes Itu 11. Abang yang mau mana? 1 Yohanes, 2 Yohanes, atau 3 Yohanes? Yohanes 11. Jangan-jangan abang ngarang. Masalah generasi. Itu ketawa abang ngolok apa gimana? Menghibur, Kita Bang, menghibur. bukti, enggak ada. Iya kan? Abang ngolok apa gimana, Bang? Enggak, menghibur, menghibur. Biar Oh iya, semua menghibur. Makasih ya Bang ya. Abang menghibur ya. Tai manu. Jadi abang nanya, saya nanya, abang nggak tahu 1 Yohanes kah, 2 Yohanes kah, atau 3 Yohanes? Yohanes 11. Ini Alkitabnya loh Bang. Abang coba buka Alkitabnya situ, masa abang? Yohanes 11 abangku, Yohanes 11, bukan 1 Yohanes, bukan 2 Yohanes, bukan
Sekarang abang yang bacakan. Apa yang kasih tantangannya? Abang yang bacakan. Yohanes 11 itu, tahun itu juga, imam besar Kayafas bernubuat bahwa lebih baik satu manusia Yesus mati daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Bernubuat. Imam Kayafas bernubuat, lebih baik ya satu Yesus mati daripada seluruh bangsa Israel binasa. Abang tidak termasuk. Sekte marga Simbolon tidak masuk di situ. Jadi Saya termasuk itu, Bang. Lah, abang dari mana sekte Yahudi, bagaimana ceritanya? Kalau Yesus dinubuatkan mati daripada semua mati, itu saya masuk. Kenapa? Abang ngolok lagi, ya kan? Ngolok lagi. Kita kan belum selesai berperangin. Kita kan belum selesai perangin. Ngolok lagi, Bang. Bukan, abangku lucu gitu loh. Abang Ini kan Yesus itu dinubuatkan mati untuk bangsa Israel. Abang bangsa Israel. Abang bangsa Israel. Pada saat itu bangsa terbesarnya bangsa Yahudi dan bangsa Israel. Indonesia belum ada, Bang. Memang di 30 tahun 30 sebelum Masehi Indonesia udah ada kah? Berarti abang nggak termasuk gitu loh. Ya saya masuk dong. Makanya saya hidup hari ini. Saya hidup hari ini karena di karunia dia. Saya hidup hari ini. Goyang alisnya bagus tau goyang. Ya gini katanya tadi mau diskusi. Abang kan lucu. Serius bang. Giliran kita terangin di Alisnya lucu. Jangan sama makan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalau diskusi Bang, bukan diolok, bukan ditertawain. Bukan dia. Abang membuat saya tertawa, Anda berhasil membuat saya tertawa gitu loh abangku. Makasih ya. Kalau Iya. saya berhasil buat abang tertawa, tambah murah Bang. Ya toh? Iya. Aduh, abang inilah. Ya kalau diskusi, Iya. Kalau memang abang bisa terangin ke saya alasannya apa Yahudi menyalibkan Yesus, coba abang terangin yang abang ketahui. Jadi gini, di Yohanes 11 itu orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah Roma. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Daripada bangsa mereka dirampas oleh Romawi, lebih baik Yesus jadi korban. Jadi Yesus ini jadi tumbal. Yesus jadi tumbalkan supaya bangsa mereka tidak diambil, tidak dirampas oleh bangsa penjajah Romawi. Itu tertulis di kitab Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 gitu abangku. Aduh. Lucu ya Bang? Iya, enggak ada yang mengetik di bawah nama abang itu dibuat lucu dibuat. Iya. Kasih dong yang bikin lucu. Iya. Iya kan? Masya Allah. Tapi di samping kelucuan Makasih abang itu, saudara Perde. di samping kelucuan abang ngolok loh. Enggak. Iya. Enggak. Abang ngolok itu. Kenapa? Jadi diskusinya nggak clear gitu, diskusinya nggak clear. Clear bang, clear. Yesus ingin disalib karena bangsa Israel pada saat itu. Yesus nggak ingin disalib Bang. Enggak, maksudku orang-orang Israel ingin menyalib Yesus itu dikarenakan mereka takut terhadap bangsa Roma.
Bukan karena dosa waris, bukan karena Kristen, bukan karena juru selamat, bukan untuk menghapus dosa, bukan untuk mengajarkan doktrin Trinitas dan seterusnya. Itu kan menurut Abang. Menurut kamu enggak. Ya ini bukan menurut saya Bang, menurut Bible. Kan Abang yang bilang. Iya, tapi saya kan berdasarkan terhadap Yohanes 11. Kan barusan Abang yang bilang. Kan berdasarkan Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Udah ketemu rupanya Bang. ya kalau dicari apa yang nggak ketemu? Oh ya, syukur alhamdulillah. Silakan abangku baca. Saya dengarkan. Jangan baca dalam hati. Saya hanya baca judulnya aja dong. Untuk membunuh Yesus. Iya, silakan. Ya, toh? Silakan. Judulnya persepakatan untuk membunuh Yesus. Itu bagus. Untuk membunuh Yesus itu siapa? Perikopnya bagusnya. Silakan dibaca, Bang. Ya kan? Ya, jadi kita kalau baca kitab itu setengah-setengah atau dipotong-potong, itu jadi konteksnya beda, Bang. Ya, silakan Anda baca satu perikop, silakan. Dari Kan abang tadi udah terangin. Abang kan udah potong-potong, udah terangin sepotong-sepotong. Abang jadi konteks baca. Abang yang ketahui. Abang baca, silakan. Silakan. Ini kan persepakatan untuk membunuh Yesus. Nah, itu. Sekarang yang sepakat untuk membunuh Yesus itu siapa? Ya itu Abang makanya kan dibaca. Alhamdulillah kita sudah ketemu datanya, silakan. Iya, abang kan nggak cari. Yang bersepakat untuk membunuh Yesus itu kan orang Yahudi. Ya udah, silakan dibaca. Iya. Jadi, Ya, apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus tertuang di situ? ya itulah. Makanya orang itu takut karena ajaran yang diajarkan oleh Yesus, ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Yesus mengganggu mereka yang tidak melakukan kebenaran. Ya toh? Terus mereka takut dosa Sama. waris. Kita kasih contoh gitu. Mereka Kita takut kasih contoh gitu. Kalau seseorang mendoktrin kawan-kawanku untuk melakukan kejahatan, ya pasti saya akan marahi dia dong, ingatin dia dong. Masa kau ajak kawanku untuk kejahatan? Ya enggak lah, kan gitu. Ya otomatis paling enggak saya akan singkirkan dia, kan gitu. Iya. Terus mereka membunuh Yesus ini karena takut dosa waris atau karena takut bangsa Romawi? Kalau yang menurut apanya, mereka membunuh Yesus, tadi kan udah saya katakan, karena ajaran yang mereka tahu dan ajaran yang diajarkan Yesus berseberangan dengan pengetahuan mereka. Iya, mereka takut bangsa mereka. Mereka takut kepada bangsa Romawi atau takut kepada dosa waris? Kok jadi konteksnya ke situ? Ya kan memang itu. Persepakatan pembunuhan terhadap Yesus itu latar belakangnya karena apa? Takut dosa waris atau takut bangsa Romawi? Nah, harus tegas, makanya baca dalilnya. Nggak jelas. Kalau sebenarnya gini Bang, tapi aku Gimana? dapat poin super loh dari abang. Alhamdulillah. Gimana Bang? Apa itu? Kayaknya gini, saya sebagai orang Kristen, jujur saya bilang, saya kurang paham mengenai Alkitab. Menurutku, abang lebih paham mengenai Alkitab. Jadi cocoknya abang jadi Kristen aja. Ya enggak? Kalau saya jadi Kristen kosong nanti gereja, Bang. Memang abang mau ngajarin apa di gereja? Kok jadi kosong gerejanya? Gua ajarin isi Bible sampai mereka keluar semua dari Kristen pasti. Gitu. Memang abang ajarkan yang dari Bible itu ada dari Bible yang saya ajarkan bahwa ternyata penyaliban itu karena ketakutan bangsa Israel, bangsanya dirampas Roma, bukan karena dosa waris.
Iya, tidak, Bang. Mungkin untuk minggu ini abang khotbah itu. Apakah minggu ke depannya abang khotbah itu lagi? Tetap aja, karena semua rentetannya ke sana. Ketika penyaliban itu ternyata bukan untuk dosa waris, maka semuanya runtuh. Apa yang mau dipertahankan lagi oleh orang Kristen? Ketika ternyata apa yang mereka gaung-gaungkan ini, itu tidak berlandaskan terhadap doktrin, tapi malah bertentangan dengan doktrin. Ternyata kekuatan Kristen itu rubuh hanya dengan materi sepele ini. Nyatanya Nah, iya. Kristen sampai hari ini masih berdiri, Bang. Karena mereka Bahkan- belum paham, mereka belum paham ternyata latar belakang penyaliban Yesus itu bukan karena dosa waris, tapi karena ketakutan bangsa Yahudi terhadap rampasan daripada kekuatan Imperium Romawi pada saat itu. Itu dia nilai plus abang. Nah, Iya, jujur. Nilai plus abang di situ. Abang lebih paham Kristen daripada saya, daripada kami Kristen-Kristen yang di bawah ini. Betul Jadi sebaiknya itu, abang betul. masuk Kristen aja kalau menurut. nah, itu makanya jawaban saya. Kalau saya masuk Mungkin Kristen, saya masuk gereja maka terus. gereja Bang, akan Kristen- kosong, Bang. Gereja akan Kan kosong kalau saya masuk Kristen. Karena saya Iya, Bang. dengan leluasa masuk ke gereja-gereja, Kristen yang mengkhotbahkan berubah, isi Bible itu akan sendiri di kepada gereja jemaat mendengar gereja. khotbah abang. Nah, kalau saya masuk Kristen, saya masuk ke gereja mengkhotbahkan ini, maka semua Ya. besok orang akan ke masjid untuk ibadah, sholat. Loh, abangnya udah di gereja, ngapain kami ke masjid? Kami kan ikut abang. Iya, tapi ajaranku kan saya luruskan. Apa yang ada di Bible saya luruskan. Ternyata Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Abang meluruskan yang benar, kok kami jadi lari? Kalau abang meluruskan yang benar, abang mau meluruskan yang benar. Karena Yesus itu tidak mengajarkan Kristen. Iya, pertanyaannya gini. Kalau seandainya, pertanyaannya, kalau seandainya abang berkhotbah di gereja, abang mengajarkan kebenaran apa kebodohan atau kesalahan? Saya mengajarkan kebenaran. Kalau abang mengajarkan kebenaran, maka kami Kristen yang di bawah ini, satu pun, setengah pun, tak akan keluar dari gereja. Justru karena saya mengajarkan kebenaran, makanya semua kalian akan keluar dari gereja dan gereja akan kita rubah menjadi masjid. Oh, kalau abang yang merubuh, kalau abang Untuk yang apa? merubuh gereja, Untuk apa lain lagi hal. kita bertahan kepada Kalau sebuah abang keyakinan? mengajarkan Bagaimana kebenaran, kita mau menetap dalam sebuah keyakinan yang tidak berlandaskan kepada kebenaran? tadi katanya abang mengajarkan kebenaran di Ya, gereja. kalau mengajarkan kebenaran berarti meninggalkan ajaran Kristen. Abang mengajarkan kebenaran. Ya, karena kebenaran itu bukan di Kristen. Gimana Bang ini? Jadi kebenaran di mana, Bang? Kebenaran itu ada di ajaran Yesus. Kebenaran ada di ajaran Yesus, sementara Yesus Yesus tidak mengajarkan Kristen. terus Kristen mengikut Kristen ajaran Paulus. Kristen mengikut Paulus. Eh, Paulus itu kan juga Kenapa Paulus tidak pernah membuat mujizat apa sejenis apa pengajaran untuk ini tuh? Kenapa kata siapa? semua Paulus itu ahli mujizat. Paulus itu. Iya, maksud saya. Kenapa semua ajaran Tuhan Yesus yang dibesarkan di Kristen? Itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Paulus. Jadi ajaran Paulus. Ya iya dong. Kok jadi ajaran Paulus? Nah, mana ajaran Yesus yang Kristen lakukan? Satu aja. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa kerjasamanya? Nah, itu ajaran semua orang. Ajaran baik itu ajaran semua orang. Orang Hindu juga mengajarkan baik, Buddha juga mengajarkan. Yang saya pertanyakan ini, ajaran Yesus yang dipraktekkan Yesus yang dianut oleh Kristen hari ini itu yang mana? Satu aja. Yang dianut orang Kristen sampai hari ini, yaitu Alkitab kami, ajaran Tuhan Yesus. Yang abang anut sampai hari ini dan abang percayai sampai hari ini, itu kan Al-Quran abang. Al-Quran saya dari Nabi saya. Ya betul. Husu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran itu kata Nabiku. Nah sekarang ada nggak Yesus mengatakan terimalah Lukas,
terimalah kitab Lukas, terimalah kitab Roma, kitab Galatia. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Yesus tidak mengatakan itu. Itulah, Tapi Yesus memesankan berbuat baik. Lah kalau berbuat Makanya baik, ada 10 titah. saudara, Yesus mengatakan baik buruk itu ada dalam satu data di dalam kitab saudara. Di mana itu? Di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, entah itu anaknya, istrinya, keluarganya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Tapi kata Paulus, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu, maka kamu lepas dari kasih karunia. Mana yang betul, Yesus atau Paulus? Memang super, Abang. Iya betul, Bang. Kasih jempol. Ini makanya gitu, Bang. Abang super. Abang terlalu menguasai kekristenan kami. Jadi sebaiknya Abang masuk Kristen aja, kalau menurut. Kalau saya masuk Kristen, gereja kosong. Tadi Abang mau mengajarkan kebaikan. Ya kalau Abang mengajarkan kebaikan, kami nggak bahkan pergi. Bahkan kami akan... Kalau saya mengajarkan kebaikan, maka gereja kosong karena orang semuanya akan menuju kepada kebaikan. Atau karena Abang nggak mengajarkan kebaikan, makanya kami pergi gitu. Bukan. Sekarang kalau saya mengajarkan kebaikan, contoh nih ya Bang ya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Pertanyaan saya, sebagai Kristen kepada saudara Kristen, menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Bukan. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus bukan mengenal. Nah itu kata Yesus. Bukan mengenal. Nah inilah konteks mengenal maksudnya. Inilah yang saya katakan. Yang diperbuat dia. Inilah yang saya katakan, kalau saya kemudian masuk Kristen, maka Kristen itu akan kosong, gereja akan kosong. Abang bikin narasi sendiri kalau gitu. Coba Abang masuk dulu. Mungkin kalau hari Minggu Abang masuk Kristen, itu gereja semakin padat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal kan Tuhan. Tiga, sementara Yesus mengajarkan satu. Dalam tiga dalam satu. Itu enggak Yesus ajarkan, itu ajaran gereja. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya. Berarti bukan dua, bukan tiga. Tuhan nggak ngajarkan sih. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Jika engkau ingin sampai kepada Allah, engkau harus, akulah jalan. Kan itu kata jalan. Yesus. Ya, Yesus jalan, bukan tujuan kan? Satu-satunya jalan menuju Allah Yesus. Melalui dia. Yesus, sekarang Allah Yesus turun dari manusia. Dari mana lagi itu Yesus turun, Allah turun jadi manusia, itu dari mana ilmunya? Nah, kok ilmunya dari mana? Berarti tadi Abang nggak paham semua. Aku tadi disempat. Saya bertanya, saya katakan bahwa yang mengatakan Yesus itu turun dari manusia itu Paulus yang mengajarkan di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan Yesus yang mengajarkan. Yesus nggak turun dari manusia. Yesus turun ke bumi sebagai hamba Tuhan. Kata Yesus, dia turun ke bumi sebagai anak manusia, hamba Tuhan. Itu kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan Yesus turun ke bumi itu sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu bertentangan.
Memang super saya, Bang. Iya. Benar, Bang. Pantas Komar 8 bertahan ya kan. Iya udah Bang ya. Kalau aku pikir-pikir dulu ya. Kalau Abang teruskan mungkin gereja lebih ramai, Bang. Iya, gereja rame karena sudah berubah menjadi masjid, abangku. Orang datang, saya khotbah di sana, orang pada datang kemudian. Oke Bang ya. Oke, makasih. Makasih saudara Simbolon. Malam. Tepuk tangan buat saudara kita Simbolon. Cuman Kok belum? saudara kita ini lucu ya. Yang di bawah ini yang lucu ini. Ngapa salah-salah tulis namanya orang? Nggak boleh kayak gitu. Itu marga, itu Simbolon. Kok ditulisnya ada Siblon? Gimana sih? Nggak boleh. Siapa tadi yang nulis kayak gitu? Nggak boleh tuh. Gimana Bang? Pusap. Gimana? Oh enggak, kawan kita di bawah ini orang punya nama, nggak boleh digituin. Masa Simbolon dirubahnya menjadi Siblon? Nggak boleh tuh. Pusat itu ngaco. Tadi yang saya tangkap tadi sedikit ya contoh Buka kameranya, kecilnya Bang. ya. Agak Buka susah kameranya, kamera Bang. sini Bang. Nggak, tinggal ditekan pun kita sudah kirim permintaan. Silakan. Saya belum pede kalau buka kamera. Gimana moderator? Sudah berapa teman kita yang naik? Kalau menurut hitungan saya sudah 6 apa 7 ya, teman-teman. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Apa kabar? Gimana? Mau ngapain? Halo, saudara Res. Halo. Dari sekte mana? Halo. Masa sulit, teman-teman? Ini hal yang sangat prinsip dalam agama saudara. Paling prinsip. Kalau Anda gugur tidak bisa mempertahankan di situ, maka kasihan. Ya, halo, selamat malam. Malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah Bang Juma. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, salam kenal Bang ya. Waduh. Wow. Sorry. Ya, silakan yang non Muslim. Ini harus Anda pertahankan ini. Karena kalau ini sampai keropos, goyang ini, goyang artinya parah. Karena ternyata penyaliban itu tidak didasari oleh nubuat. Kan saudara Kristen selalu mengatakan itu ada nubuatan, sudah dinubuatkan. Artinya saudara merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Siapa yang lebih paham kitabnya Yahudi? Orang Yahudi. Dan yang menyalibkan Yesus itu bukan orang Yahudi biasa, imam kepala mahkamah agama. Oke? Terus kemudian orang Farisi lagi. Orang Farisi ini dari sejak zaman dahulu itu mereka punya sekolah yang mengkaji tentang penafsiran tentang kitab Taurat, kitab Tanakh. Masakan mereka bernubuat tahun itu juga, sementara ternyata sudah ada nubuatannya dari kitab-kitab mereka sebelumnya. Yang lucu di Kristen ini, kenapa Anda mengambil nubuatan yang jauh dan tak ada hubungannya secara literasi,
Sedangkan ada nubuatan yang disiapkan, yaitu Kayapas, imam kepala bernubuat. Kenapa Anda nggak pakai nubuatan itu? Yesus sudah dibuatkan untuk disalib. Yes, saya mengatakan ya, dinubuatkan berdasarkan Bible. Tapi bukan di dalam kitab Perjanjian Lama. Nubuatan yang ada, yang muncul kemudian tentang Yesus itu adanya di Perjanjian Baru. Di mana itu? Yohanes 11 nomor 51-52. Kayapas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nah, itu nubuatannya. Kenapa Kristen tidak mau pakai itu? Karena nubuatan itu tidak berdasarkan dengan dosa waris, tidak berdasarkan untuk mereka, tapi hanya untuk bangsa Israel saja. Oke, saudara Kanda, silakan. Dari sekte mana? Dari Islam, Abang. Ya. Dari Islam? Ya. Umur berapa tahun ini? Ya, nanti boleh minta naik lagi ya. Jangan sampai Anda goyang karena keislaman, masih anak-anak soalnya. Jangan sampai karena berdebat, banyak sering nonton debat, yang terpengaruh oleh sibilisisis yang selalu kemudian mengajarkan sesuatu untuk mendogma orang lain untuk meninggalkan Islam. Halo Juma. Halo juga. Halo. Iya, saudara. Oke, saya mau membuat teriak-teriak Allahu Akbar. Ya, itu buku haram. Akan saya susun strategi ya. Tonton nanti videonya ya. Anda Ya. di sini itu, saudara Erik, sudah ini pertemuan kita Boko yang Haram kesekian. akan kubuat teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ini Ingat sudah itu. Ini sudah berapa kali kemudian saudara naik di komal saya, bukannya menjawab pertanyaan atau berdiskusi dengan baik, malah Anda entah apa-apanya Anda ingin lakukan. Tidak ada yang takut sama kalian. Saya sendiri nggak takut. Mau 1000 mau 2000 kalian, saya sendiri pun saya nggak pernah takut sama kalian. Mati ya jannah. Apa yang saya takutkan? Kalian membunuh saya ya, saya insya Allah jannah. Jadi buat apa ngancam-ngancam gitu? Nggak perlu. Karena kami umat Islam itu agama jihad. Silakan saudara Jorlinson, buka kamera. Dari sekte mana? Silakan. Kita diskusi santai seperti tadi saya berdiskusi santai dengan saudara kita Simbolon. Silakan. Halo, saudara Batubara. Buka kameranya, Bang. Artinya bahwa hal yang mendasar ini gimana ceritanya? Di Islam katanya selamat karena sholat. Ya, itu doktrin. Itu ketetapan. Di mana tertulis? Ada dalil. Qad aflahal mu'minun. Jelas itu. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Dari Sulawesi, Bang. Iya, ada yang bisa kami bantu? Nah, sekarang kalian diselamatkan oleh salib, kan gitu. Sekarang kalian diselamatkan. Penyaliban itu terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Anehnya, kalian mengatakan itu sudah dinubuatkan di kitabnya Israel, sementara yang menyalibkan adalah para ahli kitab. Dan tidak ada sedikit pun mereka merujuk kepada nubuatan yang kalian katakan itu. Siapa Bang yang Suma, salah? Bang Suma. Iya, silakan. Ini saya mau bertanya nih, coba satu pertanyaan. Tolong Iya. jangan diturun, jangan diturun ya. Buka kamera dulu. Tolong ya. Buka kamera. Anda bisa sampai subuh di sini, mau berjam-jam bahkan 24 jam pun boleh. Iya. Buka kamera, silakan. Silakan, Bang. Silakan.
sudah gelap di sini Bang Suma. Tidak apa-apa. Ini nih, satu saya pertanyaan. Ya. Silakan Bang, ini temanya ada Bang. Bantu teman-teman kita ini sudah berapa? Saya sendiri miris. Apa yang dipertahankan di Kristen gitu loh. Kalau ternyata penyaliban itu tidak punya dasar kuat terkait dengan doktrin dan dogma mereka. Pelakunya kan Bani Israel, pemilik kitab Tanakh. Dan kalau cuma sekedar pemilik saja nggak masalah. Ini bernubuat pula. Bernubuat mereka. Imam kepala bernubuat tentang kematian Yesus. Silakan. Bang Suma, saya mau ini 1 menit aja, jangan diturunkan. Keyakinan saya masalah sejarah Bang Suma, 1 menit aja moderator. Ya, itu memang seperti yang saya pikirkan. Nabi Musa turun menyelamatkan, ini yang saya pikirkan ya, menyelamatkan Bani Israel. Terus mereka nggak mau mempercayai Nabi Musa. Kemudian ada penjajah Romawi, diturunkan lagi Nabi namanya Isa untuk menyelamatkan mereka, tapi malah mereka mau menyalib Isa itu. Kemudian 300 tahun atau 400 tahun setelah tidak adanya Isa di bumi, tahun setelah tidak ada, muncul dogma, doktrin, ajaran yang mengatakan dia turun mati untuk tebus dosa, gitu ya. Al-Quran datang membantai itu. Dan karena mereka kemudian tidak beriman kepada Quran, maka saya bertanya, apa yang melatar belakangi kemudian orang Yahudi ingin membunuh Yesus?